Kami dari kelompok satu dari PT Sita KRP akan menjelaskan terkait migrasi data. Dan sebelum kita memulai ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami ini. Bisa lanjut. Nah, di sini anggota dari kelompok kami sendiri ada 5 orang. Yang pertama ada Julio Pratama dengan CP216, lalu Marta Yusefin dengan CP225, lalu ada Muhammad Jagung dengan CP226, lalu yang keempat ada Muhammad Ilmi Atala dengan CP228, lalu ada Netiwan TJ dengan CP230. Langsung masuk ke pembahasannya oleh rekan saya. Oke, migrasi data. Migrasi data ini adalah proses penting dalam implementasi ERP, termasuk Odoo, yang bertujuan untuk memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Proses ini tidak hanya melibatkan pemindahan data, tetapi juga memastikan bahwa data yang diimigrasi akurat, lengkap, dan dapat digunakan dalam konteks sistem baru. Dalam bab ini, kita akan membahas langkah-langkah dan praktik terbaik yang terkait dengan migrasi data dalam konteks implementasi Odoo. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas company profile. Untuk nama perusahaannya itu Ford Espana SL, di mana parent company-nya itu Ford Motor Company. Untuk tagline-nya itu Go Farther, lalu alamatnya itu di Sartera della Si 150 km 1. Untuk kotanya itu Almusafes, lalu state-nya di Valencia, zip-nya itu 46440. Untuk negaranya sendiri itu di Spanyol. Lalu tax ID-nya itu ES A28005821, di mana itu tuh nomor pokok wajib pajak di Spanyol. Untuk company registranya itu Registro Mercantil de Valencia Tomo 12345 Folio 67 Hoja P12345. Untuk nomor teleponnya itu +34 96 120 7000. Untuk Gmailnya itu info@ford.com. Lalu untuk websitenya itu www.ford.es. Sekian. Selanjutnya untuk role, di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada dia sebagai eh, bagian untuk menginstalasi modul dan basic setup. Untuk Hilmi, bagian manufaktur. Neti di bagian purchase, create group, dan login karyawan. Saya sendiri di bagian inventory dan backup database. Dan yang terakhir untuk Julio di bagian accounting. Lalu selanjutnya kita langsung ke simulasi migrasi data. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi. Yang pertama kali yaitu untuk melakukan instalasi modul. Nah, jadi dilakukan akan mengaktifkan modul dari accounting ini, lalu ada invoicing, lalu modul inventory, dan juga modul sales. Modul sales, sini modul sales, lalu juga modul purchase, dan juga modul manufaktur. Nah, oleh karenanya akan saya install terlebih dahulu, mengaktifkan setiap modulnya. Keseluruhan modul yang akan digunakan sudah terinstall ya, dari accounting, invoicing, lalu sales, inventory, purchase, dan juga manufacturing. Nah, setelah ini kita akan melakukan basic setup.
yang dimana untuk basic setup sendiri akan dilakukan yang pertama kali yaitu dengan mengaktifkan developer mode. Kita aktifkan developer mode di sini. Nah, sudah aktif ya, di sini sudah ada logo Kubang. Maka developer mode sudah aktif. Lalu selanjutnya men-setup admin user, di mana kita akan menuju setting, lalu klik user, lalu klik submenu user, lalu kita akan mengaktifkan yang manage multiple stock, manage multiple stock, manage multiple stock location. Nah, ini manage multiple stock location, lalu manage multiple units of measure, manage multiple units of measure, lalu selanjutnya multi currencies, sini kita cari multi currencies, multi currencies. Nah, di sini sudah aktif ya multi currencies-nya. Nah, maka di setiap yang saya aktifkan di sini untuk manage multiple unit of measure, yang dimana ini memungkinkan menentukan satuan untuk produk, multiple stock location agar dapat mengelola banyak lokasi warehouse, dan multi currencies tentunya untuk um, supaya kita bisa mengakses menu untuk manajemen course seperti itu. Lalu kita klik save. Nah, lanjut kita melakukan setup bahasa dan format angka. Nah, di sini kita akan menuju translation, lalu kita pilih language. Nah, di sini terlihat ya untuk daftar dari language yang ada. Di sini kita juga dapat di sini kita mengaktifkannya yang English ya, menggunakan yang English. Lalu untuk separator formatnya saya akan masukkan 3,0,3 ini yang agar eh, angka dapat dipisahkan menggunakan tanda koma per 3 digit seperti itu. Nah, lalu di sini untuk pengaturannya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup dari data perusahaan. Nah, di sini kita kan sudah ada di setting, kita akan menuju companies. Nah, di user and companies, lalu kita pilih yang companies. Nah, di sini my company, kita ubah datanya sesuai dengan data dari perusahaan yang kita punya, yaitu di sini adalah Ford Espana, perusahaan manufacturing otomotif yang ada di Spanyol, dengan datanya terlihat seperti ini ya. Sini. Nah, ini dia untuk datanya. Kita masukkan dari company name. Kita masukkan. Lalu alamatnya untuk ada di sini informasinya. Lalu kita copy saja. Setnya, teksnya, zip negaranya Spain, teks ID-nya di sini ada yes. Lanjutnya di sini ada phone di sini kita masukkan phone untuk emailnya dan juga value. Nah, lalu di sini current company-nya bisa isi ya, promoter company, email domain tidak ada. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya di sini company ID-nya untuk Port Espana ini yaitu 0146A. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini saya sudah masukkan informasi dari company-nya ya, itu Port Espana. Dan selanjutnya kita akan melakukan setup untuk
Ini tidak perlu ya. Mungkin udah itu saja untuk pengaturan company-nya. Kita langsung lanjut saja ke konfigurasi umumnya, di mana saya akan melakukan setting, menu setting, lalu ke general setting, lalu kita akan mencari file import dan export. Nah, kita cari saja import. Nah, di sini import dan exportnya sudah aktif ya. Jadi kita dapat melakukan import dengan file tersebut, CSV, XLS, XLSX, ataupun ODS. Lalu konfigurasi modul accounting. Di sini kita akan mengkonfigurasinya dengan melakukan ini. Nah, di sini sudah disesuaikan dengan uh, fiscal localization untuk negara Spanyol ya, sudah sesuai. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke Texas. Texas sendiri di sini ada di bawah sini, Texas. Nah, di sini untuk pajak-pajak yang berlaku secara otomatisnya sudah benarnya seperti ini. Nah, disesuaikan dengan kondisi uh, negara yang dipilih seperti ini. Lalu ke currencies-nya juga kita ubah menjadi euro ya, sudah di sini sudah terubah jadi euro. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke customer invoice. Nah, kita masuk ke customer invoice. Di sini default sending optionnya kita aktifkan, lalu customer addresses kita aktifkan, lalu default uh, terms and condition kita aktifkan. Nah, lalu kita masukkan add a link to a web page. Ini lalu kita aktifkan snail mail green color. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke, kita lihat terlebih dahulu ya, untuk customer payment di sini kita lihat di sini kita mengaktifkannya let your customer pay their invoice online to a single batch your cost debit. Mungkin di sini tidak perlu tidak perlu ya untuk yang lainnya, dan mungkin untuk pengaturannya cukup seperti ini saja. Invoice online payment saja yang kita aktifkan. Lalu vendor bill di sini, nah, purchase receipt activate kita aktifkan. Lalu selanjutnya vendor paymentnya, checksnya kita aktifkan juga. Pin checks to pay your vendor. Lalu di sini masuk ke bank and cash. Bank and cashnya di sini terdapat beberapa pilihan ya. Oh, di sini hanya untuk memasukkan statementnya saja. Kita bisa lanjutkan saja. Lalu masuk ke analytics di sini terdapat beberapa pilihan ya, dari track cost revenue, web project and department, etc. Lalu margin analysis di sini kita aktifkan margin analysis. Lalu analytics accountingnya. Lalu selanjutnya kita telah melakukan setting untuk modul accountingnya. Kita save terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan setting untuk modul inventory. Di sini terdapat beberapa pilihan ya. Kita mungkin akan melakukan eh, settingnya di mana tentunya di sini ada beberapa pilihan untuk melakukan batch transfer. Di sini operations kita aktifkan ya. Lalu put your products in packs and track them kita aktifkan juga. Oke, selanjutnya sini mungkin sudah ya untuk operationsnya masuk ke barcode. Barcode-nya kita tidak aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke produk. Produknya sendiri kita aktifkan untuk variannya ya. Karena untuk perusahaan otomotif tentunya terdapat beberapa varian dari color-nya dan sebagainya. Unit measure-nya kita aktifkan juga. Lalu manage product packaging. Mungkin ini tidak kita aktifkan ya untuk mobil otomotif ini. Lalu kita masuk ke warehouse-nya. Warehouse-nya kita masukkan storage location. Kita juga dapat mengalihkan multi-step routes untuk mengatur pemindahan barang seperti ini. Lalu selanjutnya eh, storage kategorisnya kita aktifkan juga. Lalu selanjutnya di sini eh, sudah ya untuk bagian inventory-nya kita langsung save saja. Oh ya, di sini juga kan kita dapat langsung aktifkan saja ya untuk landed cost-nya. Jadi, nah, dan lakukan pengecekan perpindahan dari suatu barang dengan batch serial number. Kita save. Ke bagian eh, purchase. Di sini kita akan masuk ke order. Di sini kita aktifkan ya purchase order approval-nya. Minimum amount-nya 5.000 euro. Di sini lalu selanjutnya kita masuk ke invoicing, bill controlnya, billnya dibuat untuk barang yang diterima ya. Lalu selanjutnya produk variannya juga sudah aktif, unit of measure sudah aktif ya. Kita langsung lanjutkan saja. Nah, di sini sudah untuk modul purchase kita save. Ya, di sini kita lihat untuk purchase-nya sudah sesuai ya. Oh, di sini juga kita dapat mengalihkan dropshipping juga ya agar ini dapat memungkinkan vendor dapat mengirimkan langsung ke pelanggan atas nama perusahaan kita seperti itu. Nah, kita langsung saja saya kembali dan konfigurasi untuk modul sales. Modul sales di sini, nah di sini kita masuk ke produk katalognya, varian unit measure-nya kita aktifkan. Sell product by multiple of unit per package ini tidak usah ya, tidak usah diaktifkan yang lainnya. Lalu untuk pricing, pricingnya kita dapat menunjukkan margin, lalu diskon dan juga diskon loyalty and gift card ini. Nah, customer account-nya dibebaskan untuk sign up ya. Jika kita nanti akan membuat websitenya, tapi di sini tidak perlu ya. Lalu di sini terlihat background product service minus the cost set and the detail form. Nah, di sini mungkin sudah untuk pricing-nya.
kita langsung ke quotation ordernya. Quotation ordernya kita berikan untuk online signature. Lalu quotation template-nya kita aktifkan saja. Then backslash provide by the quotation template. Sini karena belum ada, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nanti setelah dibuat quotation template-nya baru kita aktifkan ya. Nah, di sini default quotation validity-nya 30 hari. Sell warning-nya kita dapat mengaktifkannya. Nah, di sini sudah ya untuk quotation and order. Lalu untuk shippingnya nih, di sini tentunya kita akan mengabaikan delivery method saja. Nah, sudah. Lalu ke menu invoicing. Invoicingnya juga untuk sales. Untuk sales sendiri, kita akan melakukan invoicing policy-nya untuk apa yang kita order. Seperti ini. Dan konektornya tidak perlu. Di sini mungkin sudah ya untuk pengaturan dari modul salesnya. Kita langsung save. Nah, di sini sudah selesai pengaturan yang sudah saya lakukan dari sales, purchase, inventory, dan juga accounting. Seperti ini. Dan mungkin itu saja untuk bagian saya untuk melakukan setup dari setup perusahaannya, lalu aktivasi modul, dan juga pengaturan di tiap modulnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh role lainnya. Kita klik save. Aturan sudah tersave. Dan selanjutnya ya akan dilanjutkan oleh role lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi, pertama-tama nama saya Juli Pratama dengan CP 216. Di sini saya akan melakukan migrasi data pada tepatnya untuk modul accounting. Langsung saja kita masuk ke database kita. Sebelum itu kita harus menyeting untuk currency-nya, karena di sini kita ada di company yang ada di Spanyol gitu. Jadi currency-nya itu euro. Kita klik ketik currency. Nah, di sini sudah euro. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke accounting. Nah, jadi di sini saya akan untuk mengimport data COA, jurnal, bank, account bank, dan bank balance, dan tax atau pajak. Nah, yang pertama-tama kita akan ke chart account. Nah, jadi di sini saya sudah mengimpor data untuk COA ini. Jadi selanjutnya yang kita harus lakukan untuk mengubah COA-nya dengan yang sudah kita import barusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting lagi. Kita ke technical. Nah, sebelum itu kita aktifkan tuh sini di company properties. Nah,
selanjutnya kita akan ke properties aspek kategori. Nah, di sini saya akan ubah cuannya. Kita hapus terlebih dahulu, kita save. Selanjutnya kita akan duplicate untuk ini. Kita masuk lagi ke accounting. Kita ke konfigurasi chart of account. Kita cari untuk persediaan lainnya. Nah, di sini kita klik view. Kita akan mengcopy dari sini. Nah, selanjutnya untuk income kategorinya kita juga ganti. Kita hapus yang ini. Kita save. Kita cari di sini. Nah, ini ya. Kita copy lagi. Paste di sini. Kita save. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke accounting untuk mengimport data jurnal. Kita ke konfigurasi, kita ke journals. Nah, di sini juga ada ya. Jadi saya import. Nah, jadi gimana caranya import? Kita di sini. Kita upload file. Nah, di sini kita ke import jurnal. Kita tes. Jadi semuanya tampak valid. Ya, jadi kita kembali lagi karena tadi sudah saya import. Selanjutnya kita akan masuk ke kontak untuk mengimport data bank. Nah, jadi sini bank ya, kita import. Kita upload file. Kita pakai file yang tadi. Kita ke sheet bank. Nah, kita tes. Nah, jadi semua tampak valid, lalu kita import. Nah, jadi sudah masuk. Lalu kita akan import bank accounts. Caranya sama seperti tadi, import. Nah, kita upload file. Kita ke
sel tadi, di ini kita pilih sheet compound, nah, semuanya tanpa valid, jadi kita import. Nah, jadi untuk bahannya sudah terimport. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke accounting lagi. Untuk mengimport ke accounting journal entries. Nah, kita akan import untuk sama file yang tadi. Di sini kita pilih yang beginning balance. Nah, jadi jika ada tulisan everything seems valid, berarti sudah valid untuk data-datanya. Selanjutnya kita akan import. Nah, di sini sudah satu record successful untuk import, dan selanjutnya kita akan masuk ke journal entries. Nah, jika kita ingin lihat, kita tinggal untuk hilangin untuk ini. Nah, di sini sudah valid ya, sudah ada yang untuk ketikannya. Selanjutnya kita akan mengimport pajaknya. Nah, jadi sekarang kita akan import untuk pajak, upload file. Dalam master data, tes. Oh, salah. Kita ke teks. Nah, di sini kita tes. Nah, di sini sudah valid ya, kita import. Nah, semua sudah sukses. Ya, jadi sekian untuk kali ini untuk master data. Sekian, terima kasih. Pertama kita akan login. Selanjutnya kita akan ke sales untuk mengatur unit of measure secara manual. Kita klik unit. Lalu kita tambahkan grup Fuso. Selanjutnya kita ke menu inventory. Ke configuration. Lalu ke product categories. Di sini kita import file CSV-nya. Upload file. Pilih file. Lalu kita tes. Setelah valid, kita import. Sudah di-import. Selanjutnya, kita ke products.
Di produk kita impor produk, kita upload file CSV sesuai dengan produk. Selanjutnya dites. Setelah valid kita import. Setelah sukses, selanjutnya kita ke inventory adjustment. Di sini physical inventory, lalu kita import. Kita upload file. Setelahnya akan kita tes. Setelah valid, lalu kita akan import. Di sini sudah terimport. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan. Selanjutnya untuk bagian manufaktur, kita masuk dulu ke setting. Selanjutnya kita nyalakan dulu developer mode-nya. Setelah itu kalian masuk ke bagian modul manufaktur. Configuration. Nah, di sini ada kita akan mengimpor migrasi data dari tentang bill of material. Yang pertama kalian di sini bisa klik new. Ini klik new ini dengan cara manual. Dan untuk mengimpor dari file Excel yang sudah ada, kalian bisa import record, upload file, cari file yang akan kalian import bahan master datanya. Saya cari dulu. Oke, ini sudah terbuat untuk master datanya. Dan di sini kita bisa pilih sheet-nya yang akan kita import. Dan di sini ada banyak sheet untuk kelompok saya. Dan di sini kita mau mengimpor bill of material, berarti kita pilih yang bill of material. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu. Everything seems valid. Oke, ini sudah valid. Langsung saja kita import. Oke, BWM-nya sudah terbuat. Selanjutnya di sini kita akan mengimport manufacturing order dengan cara yang sama. Untuk manufacturing order ini new untuk semacam cara manualnya. Untuk cara impornya dengan klik cara yang tadi, upload file, pilih file master datanya. Selanjutnya pilih sheet-nya yang mana yang mau kalian import. Tadi saya akan mengimpor manufacturing order, kita pilih manufacturing order. Oke, setelah itu kita tes terlebih dahulu. Oke, everything seems valid. Selanjutnya kita langsung impor saja. Oke, sudah terimpor. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk bagian manufaktur. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya kembali. Halo, saya Neti. Di sini saya berperan sebagai purchasing, di mana tugasnya itu mengupload data vendor dan vendor price list. Selain itu, saya juga bertugas mengupload data karyawan. Nah, di sini kita masuk ke modul employee.
Nah, setelah itu kita import datanya dengan mengklik icon ini, lalu klik import record. Setelah itu klik upload file. Setelah itu kita sesuaikan sheet-nya. Kita tes apakah sudah bisa diimport. Nah, ketika everything seems valid, berarti itu sudah bisa kita import. Jadi langsung saja kita klik import. Dan data 50 karyawan telah terimport. Nah, selanjutnya kita ke mode purchasing. Kita masuk ke order, lalu ke vendor, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik icon yang ini, klik import record, upload file, lalu kita klik master datanya. Lalu kita sesuaikan sheet-nya. Lalu kita klik tes. Karena error, kita X aja. Setelah itu kita coba tes kembali. Ya, dan data sudah bisa diimport. Jadi langsung saja kita klik import. Nah, maka data supplier itu telah terimport. Selanjutnya kita ke vendor price list. Kita klik import record, upload file. Lalu kita sesuaikan sheet-nya kembali. Dan kita klik yang supplier price list. Kemudian kita tes activity values. Setelah itu tes kembali. Dan sudah bisa terimport, jadi langsung kita klik import aja. Vendor price list-nya telah terupload. Yang selanjutnya itu kita akan mengupload master data outstanding purchase order. Jadi kita ke purchase, mana purchasing, lalu ke request for quotation, lalu kita klik icon yang ini. Kita sesuaikan sheet-nya. Lalu kita tes. Nah, setelah everything seems valid, lalu kita klik import aja. Nah, jadi outstanding purchase order-nya telah terimport. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan backup database. Pertama, kita ke URL Odoo. Lalu kita tambahkan database manager. Nah, selanjutnya kita pilih kelompoknya, yaitu kelompok migrasi kelompok 1. Kita pilih backup. Nah, di sini akan muncul jendela. Untuk backup database, kita memerlukan master password. Namun, karena di sini kelompok kami tidak memiliki master password, maka proses backup database hanya akan sampai di sini saja. Namun, jika ada master password, dapat dimasukkan di sini, lalu klik backup. Nanti
File backup akan berbentuk zip dan dapat disimpan ke tempat yang aman. Baik, terima kasih. Mungkin segini saja untuk presentasi kami. Terima kasih banyak.